Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Yongkianto Leo. Saya dari kelas A5 absen 7 dengan NIM 252101010094. Let's go King. Oke, saya di sini ingin mengerjakan tugas video saya di matkul atau mata kuliah Pancasila terkait falsafah Pancasila, coy. Yang makalahnya sudah saya bikin sendiri, 20 halaman lebih. Mantap, kasih paham yang serem-serem bang, dengan dosen pembimbing Bahrul Munib SHI MPDI. Let's go King. Oke, sekarang masuk ke pembahasan cuy. Pengertian falsafah. Falsafah sendiri itu bisa filosofi, filsafat, ya itulah sama. Falsafah itu bisa tiga itu, falsafah, filsafat, atau filosofi. Nah, filsafat sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti philein yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Secara harfiah, istilahnya itu filsafat mengandung makna cinta atau kebijaksanaan. Cinta kebijaksanaan lah gitu. Jadi sedangkan kalau dalam wacana ilmu pengetahuan sendiri, filsafat itu ya, bentar ya. Oke, serius. Sedangkan dalam wacana ilmu pengetahuan, pengertiannya filsafat itu sederhana, bro. Mudah dipahami lah. Filsafat itu adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan mencertai kehidupan manusia. Manusia dalam kehidupannya ini pasti memiliki pandangan hidup yang paling dianggap benar lah, paling baik dan paling membawa kebenaran atau kesejahteraan dalam kehidupan itu. Nah, pilihan atau pandangan hidup itulah yang disebut filsafat, guys. Let's go. Jadi, begitupun dengan bangsa-bangsa di dunia yang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan dan pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan internasional. Let's go. Nah, setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, bangsa Indonesia sendiri mendasar pada pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu atas asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Let's go. Oke, lanjut. Nah, menurut Notonagoro, pengertian filsafat Pancasila itu mempunyai sifat mewujudkan ilmu filsafat, yaitu ilmu yang memandang Pancasila dari sudut hakikat, coy. Pengertian hakikat adalah unsur-unsur yang tetap dan tidak berubah pada suatu objek. Sifat tidak berubah akan terlepas dari perubahan keadaan, tempat, dan waktu. Let's go. Yang disebut pengertian hakikat abstrak. Pengertian hakikat abstrak dimungkinkan bahkan diharuskan pada rumusan Pancasila pada rumusan sila-sila Pancasila. Rumusan sila-sila itu terdiri atas kata-kata pokok dan kata-kata sifat. Kata-kata pokok terdiri atas kata-kata dasar, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. 4 sila dibubuhi awalan akhiran ke an dan satu pean. Ya betul. Kedua macam awalan atau akhiran itu menurut tata bahasa menjadikan abstrak dari kata dasarnya. Ngerti kan? Lanjut. Masuk ke poin B. Pancasila sebagai sistem falsafah. Nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup yang berkembang dalam bermasyarakat Indonesia sebelum menegara, yang kemudian oleh para pendiri negara digali kembali, ditemukan, dirumuskan, dan selanjutnya disepakati dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, coy. Let's go. Sebagai dasar filsafat negara, dari negara yang didirikan, nilai-nilai luhur yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup masyarakat Indonesia itu terdiri atas nilai keimanan dan ketakwaan, nilai keadilan dan keberadaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai mufakat, dan nilai kesejahteraan. Nah, nilai-nilai luhur ini kemudian disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang merdeka oleh Insinyur Soekarno, diusulkan bernama Pancasila oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Rumusan nilai-nilai dasar negara tersebut diformulasikan kembali
sebagai 5 sila Pancasila yang dengan urutan kalian tahulah, kalian apa? Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Let's go. Oke, yang tadi itu PPKI menetapkan Pancasila secara resmi sebagai pandangan hidup bangsa dan pandangan hidup negara. Dengan demikian, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai cita-cita bersama atau kolektif ideologi dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendiri negara atau the founding fathers. Nah, dalam pengertian inilah maka sebelum masyarakat Indonesia menjadi bangsa bernegara, nilai-nilai luhur Pancasila telah menjadi bagian dari kehidupan diri pribadi dan masyarakatnya. What the hell kan? Lanjut. Nah, dasar Pancasila sebagai kesatuan sistem falsafah itu ada 3. Langsung pembahasan yang pertama ya. Dasar ontologis. Dasar ontologis itu atau ontologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat segala sesuatu yang ada atau untuk menjawab pertanyaan apakah kenyataan itu. Pancasila terdiri atas 5 sila yang saling mengikat, sedangkan subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia. Secara filsafat, Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Oleh karena itu, pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat adalah manusia. Ngerti kan? Oke, selanjutnya. Pancasila secara dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis. Sebagai konsekuensinya, nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan sifat dan dasar mutlaknya berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut menjadi dasar dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus berpedoman dan bersumber pada nilai-nilai Pancasila seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, tadi dasar ontologis, sekarang masuk ke dasar epistemologis. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang apakah kebenaran atau apakah hakikat ilmu pengetahuan. Upaya untuk mendapatkan jawaban tentang kebenaran dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kajian epistemologis filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Oleh karena itu, hakikat dasar ontologis sila-sila Pancasila adalah manusia. Maka kajian epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Ada 3 persoalan mendasar dalam kajian epistemologis, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Itu tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Pancasila sebagai objek kajian epistemologi mencangkup persoalan sumber dan susunan pengetahuan Pancasila. Sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri, yang kemudian dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia ketika mendirikan negara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai tersebut menjadi hal tersebut menjadi kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu, sumber pengetahuan Pancasila adalah manusia Indonesia dengan nilai-nilai yang dimilikinya, kayak adat istiadat, budaya ataupun kereligiusan gitu. Maka antara manusia Indonesia sebagai pendukung sila-sila Pancasila dan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan terdapat kesesuaian yang bersifat korespondensif. Let's go, King. Oke, yang ketiga, dasar aksiologis. Let's go, King.
Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengkaji tentang nilai atau manfaat suatu pengetahuan. Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya mengkaji tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Ya, manfaatnya lah ya. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, dasar aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa pembahasan tertuju pada filsafat nilai Pancasila. Dalam memandang tentang nilai, biasanya itu satu, objektif yaitu bahwa suatu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberian nilai. Manusia. Dua, menurut sudut pandang objektif yaitu bahwa pada hakikatnya sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri dan memang bernilai gitu. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia, sedangkan nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan aktivitas atau kegiatan. Oke, Pancasila sebagai falsafah bangsa. Pancasila sebagai falsafah bangsa digagas oleh Soekarno dan dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Ya, balik lagi ini soal sejarah coy. Pancasila dibentuk dengan tujuan digunakan sebagai filosofis Grundlag. Sabar. Yang selanjutnya, dasar falsafah Pancasila tersebut dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pancasila sebagai falsafah bangsa merupakan perwujudan dari cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Menurut B. Arif Sidarta, perwujudan Pancasila sebagai manifestasi dari falsafah bangsa menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia yang tersusun dalam berbagai asas, yaitu asas ketuhanan yang terwujud melalui berkat rahmat yang maha kuasa, asas kemanusiaan dengan terciptanya hak kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Perwujudan asas kebangsaan merupakan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, asas kerakyatan terwujudkan dalam kedaulatan rakyat dan terwujudnya kesejahteraan umum berdasarkan asas keadilan sosial. Falsafah Pancasila digunakan sebagai falsafah bangsa Indonesia yang memiliki arti dan cita-cita pandangan untuk mendukung tujuan nasional negara Republik Indonesia. Setiap bangsa memiliki ideologi yang digunakan sebagai falsafah untuk melanjutkan eksistensi suatu bangsa. Demikian juga dengan Indonesia yang menggunakan dasar falsafah Pancasila sebagai ideologi negara. Wait. Oke. Berapa menit nih? Sorry. Nah, Pancasila sebagai falsafah bangsa dilatar belakangi oleh 1. Tekad bangsa dalam memperjuangkan tercapainya tujuan nasional atau proklamasi. 2. Pembangunan nasional yang teratur dan maju. 3. Tekad yang kuat dalam mempertahankan nilai Pancasila yang sifatnya abadi. 4. Hilangnya ideologi komunis atau sosialis sebagai ideologi tertutup. Nah, ada juga tujuan dari falsafah Pancasila. 1. Stabilitas nasional yang mantap. 2. Mencegah munculnya paham komunisme di Indonesia. 3. Pencegahan terhadap berkembangnya ideologi liberal di Indonesia. 4. Pencegahan terhadap gerakan ekstern dan paham-paham lain yang bisa menggoyahkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Falsafah Pancasila mengajarkan kepada manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Falsafah Pancasila juga menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di samping adanya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan demokratis, musyawarah, serta keadilan sosial, falsafah Pancasila memiliki arti sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita maupun keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif
Oke. Oke lah ya, sudah hampir 15 menit. Langsung ke bab 3 atau penutup ya. Kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang universal yang menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pemahaman dan pengalaman falsafah Pancasila kita dapat ya gitulah ya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya Yongki Antolio undur diri dan terima kasih yang nonton sampai akhir. Semoga nilai saya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum.